Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mungkin ada yang tanya-tanya, kok Bang Medi udah jarang upload video ya di YouTube? Kenapa ya gitu kan? Teman-teman, jadi kenapa saya jarang upload di YouTube? Karena sekarang saya lagi memang untuk mulihin stamina. Karena aku pas tes antigen itu dinyatakan positif COVID-19 gitu. Jadi tujuan saya buat video ini adalah untuk sharing, berbagi informasi yang selama ini memang ketakutan banget dengan COVID-19 gitu. Semua orang yakin takut COVID ini menjadi satu momok yang luar biasa, apalagi berita-berita yang beredar saat ini puluhan juta terpapar COVID dan lain-lain. Dan COVID-19 ini pun bisa mengenai siapapun yang sakit, yang sehat, tua, dan muda. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan jaga selalu kesehatan kita. Jadi teman-teman, awalnya gimana ya gitu? Saya terkena COVID. Jadi waktu di tanggal berapa ya? Waktu di tanggal 18 Juni 2020 itu saya memang beberapa hari itu kerja siaran malam terus. Jadi kalau siaran malam itu dari jam 7 sampai jam 12 malam. Nah, di waktu itu pertama yang saya rasakan adalah di bagian ini saya itu nyeri banget. Entah gusi, entah rahang, entah gigi. Sementara saya itu seumur-umur dari saya kecil tuh belum pernah sakit gigi. Gitu. Jadi ini gusi tuh sakit banget gitu di malam Sabtu. Di malam Sabtu tuh ini tuh sakit banget. Akhirnya saya ke dokter. Saya ke dokter Vaskes 1 BPJS saya di klinik keluarga sehat di Kemiling untuk minta obat. Nah, dikasih obat sama dokter dan saya minum, saya konsumsi pun nggak ngaruh apa-apa. Sampai besoknya saya masih siaran malam di malam minggu. Di malam minggu jam 7 malam itu saya nggak tahan, ini sakit banget. Akhirnya jam 8 saya minta izin sama teman sekerja, bagian operator gitu. Jadi saya ngomong, saya izin keluar bentar ya, saya mau ke dokter, mau minta obat untuk gusi saya itu sakit banget gitu. Kemudian dia anjurin, oh nggak usah ke dokter, beli obat ini aja. Jadi saya dikasih 3 resep sama dia. Akhirnya saya ke apotek dan saya cari obat itu dan ketemu. Saya minum langsung, alhamdulillah pulih. Jam berangsur-angsur pulih, jam 11 malam tuh pulih. Oke. Pulih, saya jam 12 pulang. Kemudian di hari minggunya itu tuh saya itu ada job MC. Kondisi badan masih enak tapi agak sedikit kok agak beda gitu. Kemudian saya nge-MC lancar, suara saya pun masih normal seperti biasa. Pas pulangnya sekitar jam 12 atau setengah 1 di jalan tuh badan saya tuh udah greges, udah nggak enak, pokoknya udah nggak enak banget badan saya. Sampai di rumah saya tidur. Padahal malamnya kan saya siaran malam lagi. Sampai rumah jebret saya tidur. Nah, kemudian saya bangun tidur itu kok badan saya malah makin gak enak gitu, makin gak enak. Bukan, biasanya kan kalau kita bangun tidur kan enak gitu, itu malah makin gak enak. Akhirnya, wah saya harus ke dokter lagi. Nah, tapi beda di tempat, nggak yang tadi. Saya ke klinik Kosasih Kemiling. Saya ketemu sama dokternya sore-sore itu, ngobrol, konsultasi lah gitu. Yang dirasain apa, saya ceritain mulai dari gusi sakit tapi sekarang udah enggak. Sekarang yang saya rasain tuh badan tuh lemes banget dan agak batuk-batuk. Dicek suhu badan normal 36. Biasanya kan kalau COVID kan suhu badannya tinggi. Kemudian dikasih obat, saya pulang dikasih obat. Tipe saya adalah kalau dokter kasih obat tuh saya selalu minum, ngikutin resepnya. Misalkan 3 hari sekali saya minum. Sehari 3 kali saya minum tuh, atau 2 kali sehari saya minum tuh. Saya selalu berusaha untuk ngabisin obat itu untuk saya sembuh gitu. Nah, setelah saya minum itu, alhamdulillah badan saya pulih tuh, badan saya pulih, yang capek-capek tuh pulih. Besoknya
Yang saya rasain apa? Badan saya itu demam banget, dingin banget, demam banget rasanya. Akhirnya saya ngajak istri saya, temenin saya yuk ke air panas Natar. Jadi tujuannya berendam di air panas itu supaya badan saya agak enakan gitu, agak hangat. Sampai sana pakai gayung aja saya kedinginan, padahal itu air panas. Saya kedinginan banget. Akhirnya saya ngajak pulang. Udah pulang aja deh. Pulang. Nah, saya tetap siaran malam. Malam itu juga ada siaran malam. Di malam apa ya? Selasa kalau nggak salah tuh. Senin malam Selasa. Udah itu pulang. Saya berangkat kerja. Tapi saya mampir dulu ke apotik, saya beli paracetamol. Nah, saya minum paracetamol, mending tuh, dinginnya hilang, dinginnya udah hilang, gitu kan. Tapi siaran normal sampai jam 12. Kemudian saya pulang, besoknya badan saya tuh nggak enak, tetap nggak enak. Akhirnya saya coba cari wedang jahe. Saya cari wedang jahe, dan pas saya minum wedang jahe itu kok aroma jahenya tuh nggak ada. Saya bilang, ini pedagangnya dagang apaan ya, kok jualan wedang jahe nggak ada bau jahenya gitu. Akhirnya besoknya saya suruh istri saya beli jahe sendiri, direbus sendiri gitu. Pas saya cium juga kok nggak ada bau jahenya. Saya bilang, kok ini nggak ada jahenya, ini udah banyak bang, kata istri saya gitu. Ternyata pas saya cium parfum, saya cium hand body, saya cium apa, itu nggak ada aroma. Ternyata hidung saya yang betul-betul penciuman saya hilang. Jadi saya langsung cari di Google penyebab penciuman hilang. Di situ ada dua penyebab. Yang pertama adalah salah satu gejala COVID-19. Yang kedua adalah apa gitu namanya. Oke. Kemudian besoknya saya kerja sore tuh. Setelah kerja sore itu jam 3 sampai jam 7 malam. Di hari Rabu saya kerja sore. Kemudian sudah saya masuk jam 3 itu badan saya kok nggak karuan, nggak jelas gitu, kondisinya tuh nggak jelas. Akhirnya saya izin sama teman, saya keluar sebentar ya, saya bilang gitu. Bismillah, saya harus rapid test. Saya bilang gitu kan, saya harus rapid test. Terus saya ngomong, kamu kalau rapid test sekarang hasilnya bakal positif karena kamu lagi pilek segala macam. Pikir nggak apa-apalah, aku berangkatlah ke tempat rapid test dengan harga 190.000. Diambil dari hidung. Kemudian katanya 1 jam hasilnya akan keluar. Setelah dirapid saya ke kerjaan lagi dong, karena kan saya masih kerja gitu. Jadi saya rapid jam 4, hasilnya harus keluar jam 5. Tapi karena saya siaran, saya biarin aja dulu sampai jam 7. Nah, pas saya pulang saya ambil hasilnya, di situ kelihatan positif. Kaget campur bingung harus kayak mana nih. Sementara kalau saya pulang ke rumah, di rumah ada istri, ada mertua, ada anak-anak. Akhirnya saya coba telepon ke rumah sakit. Yang saya telepon adalah Dadi Cokro-Dipo, rumah sakit daerah Bandar Lampung. Saya telepon, nanya kalau misalkan kamu mau isolasi di rumah sakit seperti apa prosedurnya. Yang nerima telepon saya ngejelasin, saya harus ke puskesmas terdekat di daerah, berarti saya ke Miling, harus ke puskesmas ke Miling, temuin surveillance. Di sana nanti silakan konsultasi sama surveillance, dan nanti surveillance yang menentukan rumah sakit mana gitu. Di kebingungan ini akhirnya saya ingat bahwa ada mamahnya teman saya kerja di kantor itu, kerja di rumah sakit. Saya telepon beliau, saya langsung ngomong, tante, ini Medi, saya mau nanya di tante, jadi kondisi badan saya ini, kata saya bilang, indera penciuman saya hilang. Oh, dia langsung jawab, positif COVID grade 2, dia ngomong gitu. Mencret enggak. Oke, batuk, iya batuk, agak sedikit batuk. Ya udah, katanya gini, saya bilang, baiknya gimana ya tante, aku minta usulan dari dia, apakah harus isolasi mandiri atau ke rumah sakit. Saya sih sebenarnya pengen ke rumah sakit. Terus dia bilang, ya udah besok sore kesini aja. Dia bilang, besok ke rumah sakit, bawa hasil yang rapid tadi, kemudian bawa BPJS, kartu keluarga, KTP gitu.
katanya besok sore di rumah sakit ada PCR katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya pulang setelah nelfon itu. Saya pulang di hari Rabu, malam Kamis berarti. Saya pulang, di situ saya sudah mulai jauh dari keluarga. Artinya saya tidur pun di dalam mobil, di garasi mobil. Akses saya masuk pun lewat samping gitu. Berusaha untuk nggak ketemu dengan anak-anak, pakai masker. Udah. Akhirnya besoknya jam 1-an siang saya ke rumah sakit Abdul Muluk, langsung sampai sana setengah 2. Kebetulan kan BPJS ku udah dikirim gitu, jadi kayaknya udah langsung didaftarin nama temannya, mamahnya temanku itu. Sampai nunggu sebentar, aku langsung masuk ke ruangan IGD COVID di rumah sakit Abdul Muluk. Di dalam ruangan itu ternyata adalah pasien-pasien yang terkena COVID-19. Di sebelahku ada orang yang masih muda, sudah cuci darah dan itu harus cuci darah lagi, butuh 4 kantong. Di sebelahku ada bapak-bapak yang mereka sudah 2 harian di situ dengan berbagai macam keluhan COVID. Udah, akhirnya yaudah, aku masuk setengah 2. Kemudian jam 4 nama aku dipanggil, keluarga Pak Medi. Oh, saya keluarganya mana? Si perawat bilang, Pak maaf, saya nggak bawa keluarga soalnya takut terpapar, jadi kebetulan saya lagi sehat, saya bisa jalan sendiri. Oh ya udah, akhirnya saya ditanda tangan mau PCR. Jam 4-an lewat gitu, akhirnya saya di PCR di ruangan itu juga. Jadi saya diambil sampel darah, kemudian sampel air liur dari mulut dan dari hidung, kemudian ronsen. Sudah selesai, aku istirahat di situ tanpa penanganan karena memang kan kondisiku sehat. Yang lain kan diimpus segala macam, saya enggak. Kemudian saya tanya lagi sama mamanya temanku itu, hasilnya gimana tuh? Hasilnya biasanya jam 8 malam paling cepat katanya, tapi biasanya Medi mungkin besok pagi, jadi malam ini tidur di IGD dulu. Oke. Malam itu saya tidur di IGD. Pagi-pagi tadi sekitar jam 8 atau setengah 9 saya dipanggil sama perawat, katanya disuruh nemuin dokter. Nah, saya kemudian tadi ketemu dokter, dijelaskan sama dokter bahwa kondisi saya sehat, ronsenan saya juga bagus. Ini hasil ronsenan saya, Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Ini hasilnya, alhamdulillah kondisinya sehat, bagus, dan dokter menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Yaudah, terus aku hubungin tante yang bantu aku tadi, yang kerja di rumah sakit. Beliau datang urus obat segala macam. Aku ditanya, batuk nggak? Batuk iya. Demam nggak? Demam enggak, tapi batuk dan penciuman. Akhirnya dia diurus untuk obat-obat. Aku dapat 3 obat yang harus saya minum. Ini katanya jatah untuk 5 hari. Ini sehari 1 kali. Kalau yang ini juga sehari 1 kali. Ini sehari 3 kali. 3 obat ini yang harus saya konsumsi. Makanya saya pulang dan saya ke rumah, kemudian istri saya, anak-anak saya suruh pulang kampung dulu gitu untuk meminimalkan kontak. Ya udah, gitu ceritanya. Jadi saya akhirnya isolasi mandiri di rumah dengan anjuran teman-teman yang luar biasa. Mereka minum vitamin ya, minum ini. Mereka kasih tahu produk ini, tapi aku beli sesuai dengan kemampuan budget lah ya. Jadi biasanya aku beli ini, susu beruang, aku konsumsi susu beruang. Kemudian juga aku beli larutan, ini tanpa sponsor ya, ini yang aku konsumsi. Kemudian aku beli buah jeruk, kayak beli vitamin C holistic care gini. Terus vitamin C dari IP yang murah. Terus kayak susu Cimory gini, dan minyak kayu putih. Jadi anjuran kemarin ada yang nganjurin juga, katanya air dugan campur madu campur jeruk nipis, udah aku konsumsi juga. Terus ini minyak kayu putih aku balur-balurin di masker. Kadang juga aku ini pakai ini gitu. Udah aku gini ini.
aku lakuin semua gitu untuk kesembuhan. Jadi teman-teman, tujuan aku buat YouTube ini atau video ini adalah untuk sama-sama sharing, menyadarkan kita semua bahwa ternyata prokes itu penting banget. Aku tuh udah prokes banget gitu, protokol kesehatan tuh aku jalanin, tapi ternyata masih jebol juga. Aku udah vaksin COVID 2 kali dan masih jebol juga gitu. Ternyata COVID itu bisa kena siapapun, tapi kita jangan lengah, artinya terus tingkatkan imunitas. Kalaupun misalkan ada virus masuk, kalau imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita lagi bagus, itu bisa dilawan. Tapi mungkin saya lagi turun, lagi drop, sehingga bisa kena gitu. Aku doain teman-teman semua mudah-mudahan selalu sehat. Aku minta juga doanya mudah-mudahan aku juga cepat pulih, cepat sehat, cepat negatif hasilnya, biar aku bisa aktivitas lagi gitu ya. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Aku sekarang lagi nunggu hasil PCR yang kabarnya nanti mau di WA ke aku gimana hasil PCR dari rumah sakit. Segini aja dulu cerita dari aku ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.